Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bikin tada. Nih, bros cetar membahana ya. Pakai kawat super. Tuh saya baru sadar, ya ampun ternyata setelah nyiapin manik-maniknya aku lupa bawa kawatnya, guys. Saya akan pon a friend dulu ya. Mbak Mbak Koma atau Mbak Nikma minta tolong kawat super dong satu gulung. Ternyata ya selalu ada yang kelupaan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dia, Mbak Titi Sariji, Mbak Hartati, Mbak Dwi Puspitarini, Mbak Maira. Wah ini Mbak Silvi kayaknya ya. Mbak Uci Aryani, Mbak Ita Rosida. Assalamualaikum. Maaf, makasih banyak di koma. Terus juga ada Mbak Ruli. Benar bagus banget ya quotesnya ya. Awali pagi dengan phone a friend. Ya memang pentingnya perencanaan ya, bahkan tapi kadang-kadang sudah direncanain masih ada aja yang suka miss ya. Pagi hari ini saya akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi Mbak Irma, Mbak Sisi, Olive, untuk bareng-bareng bikin bros dari kerang. Jadi kemarin saya bikin tutorial bros dari mutiara barok ya. Mbak Agustini, Mbak Yeni, selamat pagi, selamat bergabung. Nah, mutiara barok itu enaknya kalau dibikin jadi bros, dia itu akan cetar membahana. Maksudnya ya, karena bahan bakunya aja udah mahal ya guys, jadi dia langsung kelihatan cakep banget. Nah ini mutiara barok nah ini versi brosnya pakai mutiara air tawar full. Tapi yang di tengah ini ada baroknya. Sengaja dipasangin barok supaya di tengah-tengah ini akan ngebentuk siluet bentuk bunga. Teman-teman dapat ya? Tuh. Jadi kristal ini akhirnya memperkuat gambar bunga yang ada di tengahnya. Semuanya dari mutiara air tawar. Ini kalau dipakai auto cakep, guys. Aku pakai dulu ya. Nah, nih penitinya juga udah disiapin yang besar, jadi langsung bagus. Halo, bagaimana Besti? Terlihat mewah sekali bukan? Hai Mbak Endang. Nah cuma kalau bahannya mutiara air tawar seperti yang sama-sama kita ketahui, harganya juga mahal. Ya jadi mutiara yang saya pakai ini brosnya harganya sekitar, sebentar ya aku ambil lagi, seharganya sekitar 300.000. Tuh sama yang ini juga harganya 275.000 nih. Ya lihatlah betapa indahnya. Kalau teman-teman mau gampang, saran saya bikin pakai mutiara barok ya, karena effortless lah, karena bahannya udah bagus dan bentuknya itu relatif presisi, dia langsung jadi cakep. Nah kalau mau bikin yang lebih murah, kita bisa bikin pakai kelopak kerang. Tapi kalau teman-teman udah pernah nyoba, biasanya akan tahu bahwa bikin bentuk bunga dari bahan kerang itu tidak semudah yang dikira ya. Alias ya gimana dong, namanya kerangnya juga kan satu unta itu kayak benjo-benjo nggak jelas gitu kan bentuknya ya, sehingga dia susah ngebentuk jadi kembang ya. Beda sama si barok yang lagi ada ini, dia bentuknya hampir relatif koin semua, jadi ya mau disusun kayak apapun dia akan melingkar ngebentuk bunga. Iya bagus banget ya baroknya, tapi harga nggak bisa bohong Besti. Tuh yang ini juga dia langsung ngebentuk bunga dengan tidak terlalu banyak perjuangan lah ya. Terus gimana dong buat yang sudah nyobain bikin kerang kayak gini tapi nggak ngebentuk bunga? Pagi ini saya bakalan sharing tips yang lebih apa ya, lebih mudah lah ya, supaya bentukan bunga dari kerang ini bisa lebih gampang. Nah
Pertama yang harus dan wajib banget adalah pakai kawatnya ya guys ya. Mungkin Duta Kawat Super bisa langsung tulis di kolom komen ya. Apapun brosnya, kawatnya harus pakai kawat super. Mbak, sebenarnya kawat super nih kawat apa sih gitu? Ini tuh bahannya sebenarnya stainless ya. Kawat atau bisa juga disebut kawat monel. Cuma biasanya ya, walaupun sama-sama kawat monel, sama-sama kawat bros, dijualnya juga sama-sama gulungan gini, kadang kalau udah dipakai itu rasanya bisa beda-beda. Jadi teman-teman bisa nyobain pakai kawat dari koleksi Kiki ini yang kawat super dan kawat dari toko lain mungkin ya. Itu akan ada rasa bedanya gitu. Nah, kenapa kok gitu? Karena ya walaupun bahannya sama-sama monel, tapi komposisi kawatnya itu bisa beda-beda ya per produsen atau per pembuat. Dan ini kan kawat nggak ada mereknya, jadi kita susah memastikan kawat ini terbuat dari apa aja sih, kelenturannya gimana sih gitu. Sebab dia nggak ada tulisan brand dan merek-mereknya, makanya harganya murah. Nah, jadi beli aja lah kawatnya dari koleksi Kiki ya. Teman-teman manik-maniknya bebas lah, mau pakai barok yang cetar membahana kayak gini, atau mau pakai yang model kayak gini, dikasih kristal-kristal, atau mau bikin yang versi ekonomis, pakai kerang, nggak masalah. Tapi kawatnya check out dari Shopee-nya toko koleksi Kiki, itu satu gulung 30.000 yang 25 meter. Kalau mau beli yang 50 meter harganya 60.000. Nah, kalau ditanya, Mbak kalau beli kawat 25 meter bisa jadi berapa bros ya? Itu tergantung. Aduh, ini agak flexing dan agak sombong ya. Tapi emang tergantung guys. Kalau udah sering bikin bros kayak saya, mungkin untuk bikin bros gini habis 5 meter udah cukup lah gitu. Tapi kalau memang teman-teman baru pertama bikin bros, masih belum terbiasa pegang kawat, akan bisa jadi tuh banyak kawat yang terbuang gitu ya. Jadi bisa jadi butuh 7 meter sampai 8 meter karena ada bagian-bagian yang kayak harus dipotong supaya ujungnya nggak keriting dan sebagainya gitu ya. Mbak Kiki, oh aduh ini Duta paket bahan nanya, Mbak Kiki ada paket bahannya nggak? Sayang sekali nggak ada guys, mohon maaf ya. Untuk bros yang ini nggak ada paket bahannya, tapi teman-teman bisa beli yang paket ekonomisnya tuh yang gambar 5 model kayak gini ya. Nah, nanti tinggal dimodif-modif lagi aja di bagian atasnya. Nah, kalau teman-teman udah pernah beli paket bahan yang di koleksi Kiki, biasanya kalau saya bikin bros seperti ini, saya akan mulai dari pasang kelopaknya dulu. Karena apa? Kelopak ini adalah yang paling lebar, paling besar, dan paling harus stabil gitu untuk bikin bros yang lebar. Cuma problemnya adalah, nih teman-teman bisa perhatiin ya, kalau kita mulai dari bikin kelopaknya dulu, sangat susah bikin bunga di tengahnya itu rapih. Beda kalau kita bikin bunganya dulu di bros ini, baru pasang kelopaknya, itu akan menciptakan rangkaian bentuk bunga di tengahnya itu lebih rapih. Nah, kebayang ya perbedaannya? Ya mungkin sepintas lihat sih nggak terlalu tahu ya, atau sama-sama cakep Mbak Kiki. Cie. Itu jawaban yang sungguh aku inginkan. Tapi kalau di zoom diperhatikan lebih detail, nih bunganya tuh nggak rapat gitu guys. Ya bisa sih kayak bunga, tapi nggak rapat dan susah banget untuk mencapai hasil seperti ini. Biasanya kita cuman kayak numpuk-numpuk aja lah mutiara di tengah supaya kawat yang tengah nggak kelihatan, tapi bentuk bunganya nggak tercapai. Nah, kali ini saya akan bikin tutorialnya terbalik. Kita mulai dari bikin bunganya dulu ya, baru kita pasang kerangnya. Ini akan sangat membantu teman-teman yang masih baru pertama kali bikin untuk menciptakan hasil yang lebih rapi dan gak makan kawat banyak-banyak ya. Mbak, tolong jangan dikasih kata-kata mudah bukan, karena itu sungguh tidak mudah. Aduh, ini komennya kok lucu banget, gemoy sekali. Nah, ini teman-teman kalau misalnya kita mulai dari tengah, itu kita akan lihat di bagian belakang pun rapi ya sebenarnya kawatnya ya. Tapi problemnya adalah nih, lebar kawatnya itu jadi luas banget. Beda kalau misalnya kita bikin kerangnya dulu, itu dia lebih rapat
nggak selebar ini posisi kawat di belakang. Oke, kita mulai aja. Pertama siapin mutiara air tawar oval ukuran 12 mili atau 14 mili, atau kayak yang saya pakai ini ukuran 16 mili. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau makin besar bunganya akan makin kelihatan. Tapi problemnya adalah ketika mutiara air tawarnya besar, harganya juga mahal. Jadi kalau misalnya di rumah masih ada yang kecil-kecil nggak apa-apa ya, bisa pakai yang kecil dulu. Nah kemudian saya akan kasih tutorial step by step cara bikin bentuk bunga pakai mutiara air tawar. Yang mana kadang-kadang beberapa teman-teman belum berhasil ya bikin dengan 5 kelopak. Mbak, aku kalau bikin 3 kelopak bisa, bikin 4 kelopak bisa, tapi 5 itu terlalu susah. Oke, kita akan tunjukkan caranya ya. Nah, kalau bikin 3 kelopak, ini kan 1, 2, terus yang ketiga ini kita pasang mepet rapet ya. Betul ya. Tapi kalau kita mau bikin 5, itu tidak bisa dilakukan Besti. Jadi kita harus kasih kayak jeda sekitar ya setengah senti gitu untuk bagian tengahnya. Nah, jadi kelihatan ya. Tahan. Nah, kenapa kok harus dijeda sekitar setengah senti? Karena kalau dia mepet banget, dia memang cuma bisa 3 atau 4 mutiara air tawar saja. Nah, kalau mau bentuknya lebih manis, 5, maka kita harus mundurkan sekitar setengah senti dari bagian tengah supaya dia kebentuk bunga. Oke, lihat ya. Ini kalau mau bikin 4, dia mepet gini. Set, dia langsung dikasih mutiara di tengah, udah bisa jadi peniti dagu mutiara air tawar ya. 20.000, 20.000, 20.000. Bikinnya nggak ada 1 menit. Tapi ya bahannya mahal sih. Nah nih kita bikin 4, tapi kita mundurin setengah senti sedikit, lalu kita pelintir. Mbak, kenapa kok setiap kali masang dipelintir? Karena pelintiran ini sebenarnya untuk mengunci ya teman-teman setiap rangkaian mutiaranya, supaya kalau terjadi brodol satu dia nggak akan lepas. Nah ini kita kasih lagi 1 mutiara air tawar. Mbak, bedanya mutiara berapaan sih harga mutiara air tawar itu sebenarnya? Sekarang itu kalau yang 14 mili oval sekitar 60-75 ribu ya. Ya ada sih yang 85 ribu gitu. Tapi saya kemarin pergi ke Lombok beli mutiara air tawar sudah jadi kalung mirip kayak gitu, kok harganya bisa 1,5 juta Mbak. Nah ini teman-teman bisa zoom dan lihat lebih dekat ya. Mutiara air tawar saya walaupun sama-sama dihasilkan dari perairan air tawar, jadi ini budidaya langsung dari kerang-kerang itu. Cuma kalau diperhatikan bentuknya itu tidak sama guys. Sementara kalau mutiara air tawarnya itu mahal, relatif 1 untai itu besaran ukuran mutiaranya sama ya. Dan biasanya mulus kayak yang ini, nggak ada geretan. Geretan itu apa ya Mbak? Nggak ada gini loh garis-garisnya ini loh di permukaan mutiara air tawar. Jadi cutting dari mutiara air tawar itu sangat membedakan harganya ya. Jadi bukan berarti yang mutiara air tawar murah, ya nggak murah sih, 100.000 1 untai, 80.000 1 untai ya. Itu palsu. Ini juga dari alam, ini juga air tawar. Cuma ya gitu, kualitas per butirnya tidak semulus dan sehalus yang harganya jutaan rupiah. Nah, tapi kalau dijadikan bros, ini nggak terlalu kelihatan ya. Menurut saya masih oke lah dipakai jadi bros. Nah, kemudian nih kalau 5 kelopak ini mundur 1 langkah ya, teman-teman lihat ya. Wah, makasih banget. Wah, Wulan. Ini Wulan teman SMP aku bukan sih? Ya, nah ini dipasangnya kayak gitu. Set. Nah terus ini kan kawatnya masih kelihatan ya di tengah, terus kita tutup, set. Kita kasih bulat 1. Dan teret, dia sudah jadi bunga guys. Nah ya, ini sudah langsung bisa dijual harga 25.000 1. Oh iya bener-bener guratan ya.
Berat ini guratan ya. Seperti stretch mark ya. Kok jadi baper. Nah, Ulan, makasih banyak. Iya. Habis nggak ada fotonya ya. Aku jadi ini Ulan bujur kawan ulun ay. Saya dulu SMP-nya di Banjarmasin guys, nggak bisa bahasa Banjar bener-bener sih, tapi ngerti lah kalau diajak bapander bahasa Banjar. Iya. Tuh ya, set, kelihatan guys. Set, nih kebentukan bunganya. Nah kemudian kalau bunga ini sudah jadi, kita baru pasang kerangnya. Ini niscaya langkah yang ini tuh akan sangat membantu besti-bestiku yang baru belajar bikin bros, masih belum tahu cara ngebentuk bunganya ya. Selamat pagi Mbak Dina. Gimana Mbak Dina kabarnya yang habis Inakraf kemarin? Nah, oke, kita cari lubangnya dulu guys. Oke. Susah lubangnya. Gak ketemu. Oke. Ya, set. Oke guys, ini ya kawatnya dari belakang, bunganya udah kelihatan. Assalamualaikum Mbak Ika. Terus ini kita taruh di sini guys. Separuh agak nempel sama si mutiara, tapi separuhnya lagi ada di bawahnya ya. Jadi dia muncul di sela-sela dua mutiara air tawar. Nah kemudian ini harus diperhatikan guys. Bagian yang rata itu adanya di belakang. Jadi kawat akan melintang di bagian kerang yang rata. Justru bagian yang benjo-benjo atau nggak rata permukaannya itu ada di atas. Ini detail yang kelihatannya mudah tapi tak semudah itu. Kita putar soundtracknya. Tak semudah itu. Lalu kita lilit lagi ya, kayak gini. Nah, kemudian kita pajang di sini. Oke. Nah, bagian belakangnya dia akan serapat ini. Ini benar-benar langkah yang harus hati-hati sekali ya, karena kalau di awal ini stepnya salah, niscaya ke belakang-belakangnya akan semakin salah. Ini kalau misalnya benjolnya di belakang, dia brosnya nanti akan nggak rata. Atau ketika dipasangi sampah lempengan, itu jadinya justru nggak cantik. Nah ini kawatnya dililitkan ke depan ya, kawat dari atas, arahkan ke bawah, sampai bawah, tahan, lalu diputer. Jadi memang ini kalau dilihat dari sini, ini ratanya kayak di bagian atas ya, tapi kan nanti setelah diputer, dia ada di belakangnya. Oke, set. Memang sih ini nggak bisa dibilang mudah ya, tapi saya wajib terus menyampaikan ke teman-teman kalau mudah bukan? Supaya apa? Supaya teman-teman ada keinginan untuk mencoba sebelum kemudian memutuskan bahwa ini susah. Yang penting cobain dulu ya guys ya. Aduh, Mbak itu berarti mepet banget ya Mbak sama yang di tengah? Enggak banget sih. Kalau dilihat dari belakang gini tetap ada jeda ya. Jadi bedanya nih kalau teman-teman pasang di kerang dulu, ini kerangnya benar-benar mepet, nggak ada jeda. Tapi kalau pasang mutiara air tawar dulu, yang mepet nggak ada jeda adalah yang mutiara air tawar, kerang muncul di tengah-tengahnya ya. Nah iya, kadang-kadang kalau kita, meskipun tampilan bros ini sama ya, ini sama ini, tapi kalau sudah di zoom lebih dekat, kebayang ya, memulai dengan cara yang berbeda akan menghasilkan hasil detail yang beda juga. Ya sebenarnya nggak ada cara yang salah sih guys, cuman beda aja gitu. Jadi kalau teman-teman pas lagi bikin pertama-tama ya, nggak kayak di tutorial dan hati mulai nggak pede kan, tenang. Pada saat kita jualan langsung kepada customer, kita bisa bilang ya ini unik dan nggak sama. Jadi ya itu, hanya tidak sama saja, bukannya berarti dia gagal atau jelek ya.
Mbak Kiki kalau ngelihat Mbak Kiki melintir kayaknya gampang banget. Pas aku yang melintir kenapa pedas banget? Lihat guys, ini tangan saya dalam posisi tegak lurus ya. Tampak di sini ada lengkungan aneh. Ya disitulah tempat kapal itu berada. Nah, ketika kapalnya ada di situ, maka saya kayak punya apa ya? Rasa sakit akibat pedesnya kawat super ini lebih nggak kerasa gitu, tapi ya tetap pedes sebenarnya sih. Kalau saya habis manicure terus kukunya dihaluskan ya tetap juga sih kerasa sakit ya. Nah ini yang terakhir, set, bayang ya teman-teman bunganya. Nah, set, kita taruh. Ini dibalik dulu supaya kelihatan mudah, tapi tetap bagian yang rata ada di belakang. Di belakang mana sih Mbak? Aku nggak ngerti deh maksudnya Mbak Kiki di belakang itu dari tadi. Di belakang bunga mutiaranya ya guys. Jadi ini kalau dilihat ini rata, dia melintang kawat. Nah tapi ini di depannya dia bagus. Tuh dia langsung kayak bunga kan, meskipun kalau dilihat dari zoom kerangnya itu emang kayak nggak rata sih, emang nggak bulat rapi. Kebayang ya, tapi bunganya udah dapet banget. Nah, bagian belakangnya gimana? Bagian belakangnya akan seperti ini. Ini sebenarnya cukup rapi sih bagian belakangnya kalau pakai kawat super ya, di pelintir. Tapi ada jarak gitu loh. Nih jaraknya lebar banget, dan jarak ini akan menciptakan kesan kawatnya itu jadi berantakan ya di belakangnya. Aduh, terima kasih banyak teman-teman yang udah ngasih testimoni cerita serunya pakai kawat super. Emang Mbak, emang merah dan pedes banget, tapi kalau udah ngeliat hasilnya, rasa pedesnya ya agak-agak terlupakan ya setelah dapat transferan. Kalau belum dapat transferan masih diinget-inget terus. Oke. Nih. Nah, ini sebenarnya teman-teman boleh aja ya bagian kerang ini dibiarkan. Bahkan kalau ini langsung dikasih peniti, ini udah bisa dijual guys, ya. Kalau saya sih jualnya 50.000. Tapi sebenarnya dijual di bawah harga itu juga ya masih untung lah, dan bikinnya kan juga cepet ya. Ini buat souvenir bu guru udah cuaka banget. Nah, tapi kalau mau kelihatan lebih cetar membahana dan mutiara air tawarnya kok eman, kalau dipakai banyak-banyak, tambahin aja kristal. Dan ini juga memberi kesan bling-bling ya. Jadi kayak lebih mewah gitu. Nah, ini kristal tetes yang 8 mili, atau teman-teman boleh pakai yang ukuran 6 mm biar jadinya cantik kecil-kecil kayak gini. Ini juga bebas ya. Cuma makin kecil kristal yang dipakai, makin pedes di tangan. Nah, terus kita lilitkan ya. Ini kan kawat dari bawahnya bunga mutiara, naikkan ke atas. Nah, lewatkan di tengah-tengah mutiaranya. Tahan di belakang kawatnya, baru kita pelintir. Jadi pelintiran ini nggak akan terjadi serapi ini kalau teman-teman tidak menahan sisa kawatnya. Set. Lurus ya, lurus. Ini mungkin nggak kelihatan kawatnya rapi dan lurus karena dia ketutupan sama mutiara yang di bawah. Cuma kalau kita bikin juntainya lebih jauh melebar, membahana cetar dan panjang, kita mulai ya bikin yang panjang. Nih, emang kita sengaja naikkan ini di sini guys. Baru kita jepit pakai tang. Di sini dijepit, ini diputar. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau ini dijepit, hasil pelintiran kawat super sangat rapih dan rapet banget gitu. Ntar kalau udah nyobain banyak kawat tahu deh bedanya. Buat variasi juntai paling luar saya kasih mutiara air tawar lagi. Jepit di perbatasannya, baru dipelintir. Oh iya, jepitnya pakai tang aja ya, jangan pakai tangan gini karena emang lebih pedes banget. Nah, ini kalau mau bikin pelintiran, walaupun nanti hasil akhirnya mau kita liupkan, awal pertama pelintiran harus lurus sama bagian yang ditarik.
ini ditahan pakai tang kayak gini, baru dipelintir. Kalau nggak ditahan pakai tangan kayak tadi saya nyobain, itu sakit banget tangannya. Jangan dijadikan kebiasaan ya. Biarkan saya udah salah, tapi teman-teman jangan mengulangin kesalahan yang sama. Nanti tangannya sayang. Ya guys, tahapan ketika semakin banyak usia itu adalah masukin manik-manik ke kawat ya. Makin. Iya betul Olive, ini teknik yang cabangnya. Ini kawatnya udah tinggal seuprit banget. Biasanya kalau tangannya nggak terlalu kuat, saya sarankan udah potong aja. Tapi kalau tangannya masih cukup kuat, ujung kawat sembunyiin dulu di bawah. Maaf, nih ya. Ini sembunyiin dulu di bawahnya mutiara. Ini set, udah ya, tak kelihatan. Baru ini dipelintir. Ini dipelintir, tahan, jepit. Oke, baru ditarik ke belakang, diputar. Nah, sebenarnya cara bikin cabang ini ada macam-macam ya. Ada juga teman-teman yang bikin cabangnya. Iya, nggak pakai kacamata hari ini. Biar cantik gitu maksudnya. Ya saya tuh nggak pede pakai kacamata. Nah, baru kemudian setelah lurus, ini baru agak dipelengkungin. Pelengkungin. Maksudnya agak di ini loh guys. Agak ditekan-tekan supaya dia meliuk. Jadi dia bengkok-bengkokin kawat kayak gini nih. Itu setelah dia sudah kepasang rapet ya. Nih, setelah dia kepasang rapet baru dilengkung-lengkungin. Kalau masih melintir awal, dia tetap melintirnya dalam posisi lurus. Kita ulang lagi ya. Oh ya, teknik lain adalah kita bisa bikin juntainya itu di luar, baru kemudian dipasang di atas rangkaian bros. Cuman kalau juntaian kawat atau ranting-ranting ini dibikin di luar, biasanya kita susah menentukan panjang kawatnya. Hai Festin. Masya Allah, dokter ya, apa kabar? Iya ya, dipelengkungin itu maksudnya kayak dibengkokin gitu guys. Jadi dia kayak biar nggak terlalu kaku gitu ya, kayak pancaran sinar matahari. Oh, jadi dia agak ada liukan-liukannya sedikit gitu. Nanti saya tunjukin ya caranya masang ranting kalau dari luar. Nah cuman itu tadi, kalau dari luar kadang kita susah menentukan kelebaran dari panjang rantingnya ya, sehingga sering sering bros yang awalnya kita pengen bikin agak-agak bulat, terakhirnya dia malah oval atau memanjang di salah satu sisi. Ya walaupun kita bisa berkelit dengan dalih bahwa tidak ada yang sama ya, hasil handmade ini adalah sesuatu yang unik. Berbeda-beda ya, tapi intinya sebenarnya itu sih salah ya bikinnya. Nggak sesuai rencana. Tahan, jepit di sini. Ini ya saya tunjukkan Pak Lo ditahan pakai kuku. Tapi sebenarnya lebih bagus kalau ditahan pakai tang. Nah ini sambil ditarik menjauh sehingga kalau teman-teman perhatikan, sret, mak sret, mak beduduk, artinya wow rapi banget gitu. Nah kemudian saya biasanya turunkan sedikit di sini ya, baru kita putar lagi, baru kita kasih mutiara air tawar. Iya, dulu suka ikut les di Primagama, jadinya jago ngeles. Aduh joknya garing banget. Yeah. Tapi kemarin saya ada joke yang lucu guys gini. Nggak lucu sih, tapi nggak tahu lah. Pokoknya saya ketawa aja dengerin gini. Belakangan ini hati aku lagi sepi. Nah terus teman-teman nanya ya, sepi kenapa? Lagi ada masalah? Kalau rame lanjut part 2. Itu loh kayak anak TikTok. Kalau rame lanjut part 2. Aduh.
Aku nggak tahu kenapa ya, gitu aja langsung ketawa-ketawa ngakak. Aduh receh banget aku. Hati yang rame lanjut part 2. Kalau sepi nih set, dia lurus ya. Udah sih. Sebenarnya kalau mau dibikin 2 gini aja juga bagus loh. Sudah kayak cakep sih. Tuh cuman kesana dan kesini, atau dibikin 3 lah, satu di sana satu di sini, itu udah bagus. Tapi sekali lagi kalau mau dijual 100.000 ya bikinlah 5 ya, jangan males-males. Bedanya di situ sih. Antara 3 juntai dan 5 juntai adanya di harganya yang berbeda. Iya. Wah, kok kayaknya gampang banget sih Mbak Kiki muternya. Oh, aku nggak gitu. Iya, pelan-pelan kita coba lagi. Mungkin pertama-pertamanya aja nggak gitu ya guys. Nanti kalau udah lama, udah sering muter, set, set, set. Wow, sangat rapi dan cetar gitu. Ih, bener banget Mbak Mia, saya setuju banget. Mbak Kiki ini kalau dipasang di pouch pandan bagus banget ya. Iya, ini bagus. Jadi kalau teman-teman punya clutch bag gitu ya, yang dari kain atau dari pandan atau ada yang juga dari enceng gondok, dikasih ginian 1, 2, ini cakep banget guys. Oh ya, jadi 2 itu maksudnya di 2 gini loh, dibikin bersusun. Tuh kan. Atau kayak gini juga dijadikan di jilbab ini udah juga cakep ya. Nah, kalau masang di jilbab ini pakai apa Mbak? Kalau dikasih peniti kan suka tebel. Iya bener, nggak usah dipasang peniti. Ini langsung diselip-selipin sama jarum pentul ya. Biasanya mbak-mbak MUA atau hairdo itu udah bisa sih ngaturnya. Kalau misalnya mau pakai peniti, nah ini kan ada agak tebel ya pakai peniti. Nah dia diginiin. Bukan, jilbabnya langsung kayak on banget buat kekawinan. Ini set kita. Oh ya, ini sudah habis ya kawatnya. Mana tadi ya? Oh yang ini. Ini kawatnya udah habis. Kita akan tambahkan dengan kawat baru. Gimana cara nambahin kawat baru? Pertama, kalau ngambil kawat super dengan teknik peluntir-peluntir kanan kiri naik atas turun bawah itu, intinya kawat jangan terlalu panjang ya, karena kalau kawatnya terlalu panjang nih saya akan buletisasi. Jadi paling panjang itu 1 tarikan tangan aja, atau sekitar 1 meter, 1,5 meter ya. Nah kemudian kawat ini kita lilitkan di sini. Ini kan ada tengahnya ya. Ini kita lilitkan aja dari kawat dari atas, set, selipkan di mutiara-mutiara itu, set, turunkan ke bawah, set. Mbak, kenapa ada bunyi sat-set aja dari tadi? Padahal itu kayak background gitu loh ya. Nih sudah kan, dia sudah nyambung. Udah cuman dililitin gitu aja. Kalau agak-agak nggak pede ya lilitkanlah 2 kali juga boleh. Pokoknya diginiin tung 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 tung, dia kawatnya udah nggak lepas, dan itu artinya dia juga sudah nyambung. Nah kemudian kita pasangin lagi ya plasternya di sini. Gimana kalau aku pergi pakai satu di sini satu di sini, bagus nggak guys? Tampak seperti tukang bros banget ya. Ini iklannya lebay. Tapi kalau misalnya buat personal branding di awal ya, langkah-langkah melakukan hal-hal lebay ini cukup efektif, bikin kita cepet diingat loh. Jadi kayak yang dilakukan sama Aldi Taher ya. Kan buat kita rakyat jelata yang nggak begitu ngerti makna dibalik segala macam di dunia sosial media, kita ngapain sih jadi Aldi Taher, aneh banget gitu kan, garing banget, dan banyak hal yang mungkin kita komentarin dan agak-agak nuansanya tuh agak negatif gitu komen kita ya, karena ya kita nggak paham apa maksud dibalik itu. Kalau kita ngerti sebenarnya
keanehan-keanehan yang diciptakan itu sukses membuat Aldi Taher brandingnya kuat banget. Walaupun ya diingat mungkin dalam versi yang aneh-aneh gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, diingat aneh untuk pertama kali di dunia entertainment yang sangat berat mungkin ya persaingannya, atau di dunia perdagangan online yang kayaknya yang jualan aksesoris udah makin banyak deh. Kalau gue nggak aneh atau nggak punya sesuatu ciri khas, bakalan susah untuk menembus dengan lebih cepat. Nah iya, keanehan itu bisa jadi alternatif untuk ini. Jadi ya gimana ya, menurut saya ada kecerdasan yang susah dipahami dari Aldi Taher itu ya, mungkin karena saya kurang cerdas. Iya, keren sih, harus diakui lah langkahnya itu. Boleh juga. Kenapa jadi bahas Aldi Taher ya? Random, ini apa ini, live apa ini? Semoga teman-teman yang nonton tidak merasa tambah depresi ya, karena saya mencoba mengupdate dengan berita-berita terbaru dan terkini dari hasil penelitian dan kemunculan di wall FB, TikTok, dan IG saya. Nih guys, sudah kelihatan ya. Iya, terakhir ini udah sih bebas aja sebenarnya, mau ke kanan ke kiri ngabisin kawat, nyesuaiin sama mutiara air tawarnya, udah berdasarkan selera dan kepercayaan masing-masing. Tapi ya intinya adalah jangan lupa untuk berhitung ya, berapa sih mutiara yang dipakai untuk satu kali bikin bros. Terus rumusnya, walaupun ya kadang-kadang kita random dan agak-agak lupa rumusnya, tapi janganlah sampai salah ketika bikin sayur asem kok jadi sayur sop gitu ya. Kalau sayur asem agak asin, atau sayur asem kali ini kok rada-rada manis, yang penting kan auranya itu tetap sayur asem. Jadi sama kayak bikin bros ini, walaupun mungkin ada yang sebelah kanan kok kayak manik-maniknya 5 ya, yang sebelah kiri kok cuma 2 gitu, tapi secara kasat mata dilihat sepintas dia tetap sama-sama bros kerang gitu ya. Aduh, kok jadi yang bahas Aldi Taher. Aduh Mbak Kiki, bahas yang lain dong. Iya banyak sih sebenarnya yang pengen dibahas. Tapi kalau ini jadi lupa. Ini sudah dipasang set, lalu kita tambahkan lagi jadi kalau kita udah punya hitung-hitungan yang jelas ya, berapa perbandingan manik yang dipakai dalam setiap pembuatan bros, akan sangat memudahkan kita untuk ngitung harga diskon seandainya terjadi orderan yang banyak ya. Jadi kalau misalnya cuman jual eceran, insya Allah kita akan always untung lah. Tapi ketika terus ada yang mau pesan banyak dan minta diskon, nah itu harus benar-benar dipertimbangkan resep dari setiap rangkaian, berapa butuh butir manik-maniknya, berapa perlu kristalnya gitu ya. Nah, semakin kita punya resep atau hitung-hitungan yang jelas, itu akan semakin membantu kita belanja dalam kemasan besar. Karena belanja dalam kemasan besar tuh nggak semudah itu loh guys. Sebab ada kemasan yang satu untai isinya kelipatan 12. Ada yang dijualnya dalam bentuk kiloan atau ditimbang gitu. Nah, gimana kita tahu di dalam timbangan itu sudah jumlahnya 144 atau belum gitu kan? Itu ngira-ngiranya terus ditambahin berapa biji lagi supaya dia pas. Mbak, ada nggak korelasinya antara kawat super dan sayur asem? Kebetulan kemarin siang masakan di rumah itu sayur asem mbak, kan dimakan lagi tadi pagi, jadi masih inget, terbayang-bayang sayur asem. Ini tapi sayur asem beneran loh ya, bukan sayur yang lupa diangetin terus jadi asem. Hijabnya garing banget. Tiap hari menu makanan di rumahku sayur asem, ternyata udah basi karena lupa di ini. Aduh.
Nah bener, jadi kalau tapi gimana ya Mbak, emang untung ya kalau kita jualan tuh selalu di diskon-diskon terus. Jadi gini guys, diskon itu diberikan karena sebenarnya pelanggan kita itu sudah membantu kita ya. Dalam hal apa? Jual bros satu ke satu orang itu relatif lebih mudah. Ya dia kan cuman satu, pakai brosnya satu gitu ya. Ada sih yang pakai satu di kepala satu di dada kayak saya karena mau live. Tapi kalau dia beli bros langsung 5 itu sebenarnya dia sudah membantu kita ngelarisinnya itu banyak guys. Karena ngejual bros ke satu orang dia beli 5 itu tidak mudah ya. Nah atas jasanya sudah membantu kita laris langsung 5 sekaligus, kita kasih bonus misalnya peniti dagu gitu sebagai ucapan terima kasih, dan juga ya sama-sama lah ya, dia sudah bantuin kita senang, jadi kita kasih bonus biar dia senang juga. Saya mikirnya gitu. Nah ketika yang belanja itu adalah teman-teman reseller, sebenarnya dia akan membantu kita lebih banyak lagi. Sebab apa? Seharusnya reseller tuh beli ya ada minimumnya ya, jadi tidak beli satu terus dia bilang mau dijual lagi langsung kita kasih nama dia reseller kita. Oh tidak seperti itu Ferguso ya. Kalau mau jadi reseller ya ada minimum pembelian, misalnya satu kodi 20 buah atau satu lusin. Baru atas jasanya dia belanja banyak kita kasih diskon. Sebab anggap aja kita, umumnya orang tuh beli satu bros satu orang ya. Kalau kita melayani pembelian 12 bros, minimum kita harus chatting dengan 12 orang. Nah kalau ada satu orang yang langsung beli 12 bros, itu akan menghemat banyak sekali waktu kita, tenaga kita udah digantikan oleh teman-teman reseller itu. Sehingga kalau kita kasih mereka diskon, sebenarnya itu lebih ke saling membantu dan menguntungkan ya. Jadi dia juga membantu kita ngelarisin cepet, kita bantu dia dengan memberi diskon lebih banyak. Nah apalagi kalau ikut bantu promo ke teman-temannya. Ini ada dari Mbak Olive, Mbak Kiki, Mbak pas melintir cabang misal udah bikin 2, selalu muterin dari satu manik di cabang panjang, bukan dari dijepit kawat antara 2 manik-manik. Kenapakah? Oh karena itu untuk ngerapetin Olive. Nih ya saya tunjukkan maksud pertanyaan Olive tuh kayak gini guys. Ini saya ambil lagi ya, mulai dari manik yang panjang. Ini saya masukkan. Nah, ini kan saya lipat ya. Nah, ini kan titik paling atas. Terus saya jepit, baru saya putar. Ya. Nah, terus kan saya bikin lagi ranting nih. Nah, misalnya rantingnya lebih pendek atau lebih panjang aja ya. Panjang set gini. Jepit di sini. Oh, Mbak kan ini harusnya ini jepit gini ya. Ya, jadi dia bercabang. Nah, pertanyaan Olive. Nah, kemudian kan saya mundurin tangnya sampai di sini nih. Nah, pertanyaan Olive adalah, Mbak kenapa nggak megang di pangkalnya ini aja, kan yang mau dijepit dililit dari sini sampai sini. Nah, karena megang pangkal itu lebih susah, Liv. Buat saya lebih susah dibanding kalau saya megang ini terus saya pelintir gini. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya mau dipegang di sini langsung juga nggak apa-apa, tapi kayak lebih susah di tangan aku. Mungkin karena tangan aku besar ya. Sementara Olive ini orangnya mungil gitu loh guys. Jadi mungkin dari struktur pertulangan di tangan-tangannya juga kecil-kecil. Jadi kenapa dipegangnya di pojokan paling luar, sebenarnya karena ya alasannya lebih gampang megang di situ aja sih. Ya saya tunjukkan ya, ini gini. Ini saya pelintir gini kan. Nah, pas ini dijepit, ini yang dipelintir yang di sini. Nah. Dan tutup ya.
Nah, kemudian ini kan saya tarik sampai ke pinggir tengah. Nah, menurut Olive harusnya saya cuman pegang aja di sini, terus saya pelintir. Tapi coba deh, Olive pelintir kayak gitu. Itu tuh lebih susah sih menurut saya ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman jepit sini, nah gini, ini pasti kepelintir tuh semuanya. Tuh kan, kepelintir sampai pinggir-pinggirnya. Karena kalau dari sini lebih susah loh. Nah, bener. Jadi sebenarnya ya demi kepraktisan aja sih. Dan tenaganya juga nggak sesusah kalau kita megangnya dari tengah-tengahnya. Walaupun kelihatannya lebih pendek ya, yang dipelintir harusnya kan lebih gampang dong. Tapi kalau udah dicoba dalam beberapa kali gaya dan percobaan, menurut saya cara paling gampang kalau dipelintir bagian ujung tengahnya. Udah guys, gitu aja sih kayaknya ya. Sudah kepasang semua. Bismillah. Oke, kita akan pasang peniti di bagian belakangnya. Makasih Mbak Ruli, nih kelihatan ya guys, bagian belakang rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau misalnya yang dipasang kerang duluan, dia akan kelihatan seperti yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri ini mutiara tengahnya dipasang duluan. Oke, kita akan tutup. Nah, ini fungsinya buat apa sih Mbak? Sebenarnya ini kalau zaman dulu ya, belum ada lempengan, jualan bros ya langsung aja dipasang penitinya di sini. Bahkan kadang-kadang dilem ya, nggak pakai kawat gitu, langsung udah dijual. Cuman untuk hasil yang lebih indah, mempesona, kita kasih dulu tutup ini supaya bagian kawatnya itu nggak kelihatan oleh pelanggan kita. Ruwet-ruwetnya itu disimpan di baliknya lempengan. Terus kita kasih peniti, pilih penitinya yang lebar sekalian. Nah, kenapa sih penitinya lebar? Karena kalau penitinya lebar itu bros nempelnya tuh bener-bener kokoh nih. Yang teman-teman lihat di kepala saya, dia nggak uglik-uglik guys. Karena penitinya pakai yang panjang. Nah, cuma problemnya kalau penitinya kepanjangan tuh emang kayak sementara baju kita relatif tipis-tipis itu kayak ketebelan ya kadang-kadang. Gini, terus ini kita lewatkan sini. Lewatkan di mutiara-mutiaranya. Nah, ini kalau bisa harus pakai tang ya, masuk. Ini baru satu kali, terus kita dobelin, masukkan lagi kawat di belakangnya. Bismillah. Ini masukin ya. Ayo dong cobain ya praktek, karena kan bahannya relatif cukup mudah ya. Nanti kalau mau pakai mutiara sintetis boleh nggak sih Mbak? Boleh sebenarnya, tapi memelintir pakai mutiara sintetis itu juga harus hati-hati banget ya. Menurut saya lebih sulit sih, sebab mutiara sintetis kan potensi terkelupasnya itu lebih besar kalau pas kita lagi sepenuh tenaga gitu ya. Jadi hati-hati banget kalau pakai mutiara yang sintetis. Ini kita masuk. Mbak, kalau dibikin pakai batu bagus nggak? Sebenarnya bagus ya pakai batu. Tapi kalau batunya mau ditaruh sebagai juntai, batunya itu besar, dia jadi nggak estetik hasilnya guys. Jadi kayak terlalu aneh sih menurut saya. Tapi sekali lagi mungkin nih soal selera ya. Saran saya sih kalau teman-teman mau bikin juntai di sini-sini, di sini-sininya itu kayaknya lebih manis pakai manik-manik yang bentuknya oval. Cuman kalau misalnya mau pakai yang bulat sekalipun, pilih bulatnya yang kecil atau bulatnya itu dirangkai 3 butir sekaligus. Jadi dia kayak lebih estetik gitu hasilnya. Ya guys, mana ini? Kok nggak berhasil?
Iya tadi itu saya maunya nyanyi. Set set ini di tata 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 biar indah. Teret 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 teret. Ya 300.000, 100.000, 300.000, 100.000. Gimana guys? Nah ini kan yang kristalnya besar-besar ya, jadi kayak cepat gitu. Nah yang ini kristalnya kecil-kecil. Ini kristalnya kecil-kecil yang di sini. Bayang ya, jadi kalau kristalnya kecil memang dia jatuhnya tuh kayak lebih luas. Tapi problemnya ketika kristalnya itu kecil, maka bikin pelintiran pakai kawatnya itu butuh tenaga yang lebih besar. Sangat beda kalau kita melintirnya itu pakai kawat yang kecil. Pakai ini pakai kristal yang besar. Ini kebetulan belum dipasang peniti, jadi saya pasang peniti dulu. Jadi teman-teman bisa lihat barang-barang lebih dekat. Nah, untuk warna kristal saya sarankan kristalnya pilih yang kontras ya. Jadi jangan kristal yang warnanya senada sama kerangnya. Sebab kalau senada sama kerangnya ini kayak teman-teman lihat ya, coklat sama coklat itu dia kayak mati gitu warnanya. Mati. Kayak nggak terlalu kelihatan gitu loh. Bayangkan. Nah sementara kalau yang ini dia warnanya lebih krem ya. Itu bisa dilihat bareng-bareng dia lebih nyala atau lebih kelihatan pas dipakai di baju. Walaupun memang ada ya teman-teman yang lebih suka penganut aliran sewarna itu, dia emang lebih suka kalem, nggak pakai bros tapi nggak mau kelihatan cetar banget gitu. Men kalau misalnya buat fashion show, terus emang targetnya buat aksesoris, warna yang kontras gini antara base dasar manik-manik atau kerangnya dan juntainya itu akan memberikan siluet yang lebih kelihatan ya. Tiap kali ada ujung kawat tinggal dikit, sembunyiinnya selalu di atasnya peniti, tapi di bawahnya manik-manik. Tujuannya apa? Supaya dia nggak tajam-tajamnya kawat supernya nggak melukai pengguna brosnya. Terus dari bagian belakang juga tetap kelihatan rapih. Ya, atas depan, depan ke atas. Kak, berapa harga bros sebelah kiri? Ini 300.000. Ini 100.000. 275.000. Ini 100.000 juga. Tapi bener ini bagus banget loh kalau dipakai di kebaya atau buat baju kawinan, seragam kawinan atau mau ke kondangan ya. Walaupun bahannya istilahnya bahan sejuta umat banget kan. Si kerang ini hampir di mana-mana bisa dapet. Terus mutiara tawar juga relatif nggak susah dapetinnya. Nah, jadi dengan bahan-bahan yang gampang sebenarnya itu hasilnya juga bisa kelihatan mewah. Sebab kalau kita mau jual bros biar kelihatan eksklusif, cara paling mudahnya itu adalah bahan bakunya dari awal emang dibikin yang mahal-mahal ya. Bukan yang mahal-mahal sih, yang unik gitu. Kalau sudah bahan bakunya unik, potensi orang untuk niru bikin juga lebih kecil. Cuman kalau pas kita dapat orderan banyak, pusing dah kepalanya ribahannya. Sama-sama teman-teman, terima kasih juga sudah ikut meramaikan bikin-bikin pagi-pagi. Bener loh, saya tuh senang banget kalau yang nonton banyak ya, yang komen banyak, apalagi kalau yang praktek nanti juga banyak. Karena saya tuh bercita-cita selain YouTube 100.000 followers juga bercita-cita supaya lebih banyak orang yang tergerak untuk nyobain bikin-bikin ya. Karena mudah-mudahan makin banyak ya.
lucu banget. Nah, iya nih kan, ini untuk memberikan ya bahwa bisa dipakai kalau mau tampil mentas. Bisa dipakai di mana-mana brosnya. Iya, kalau nggak mau model sinaran cahaya kasih yang kemana-mana gini, dibikin dua sisi gini aja juga udah cakep ya. Jadi cuman atas bawah aja. Oke, gitu dulu. Terima kasih buat yang sudah gabung. Sampai ketemu lagi minggu depan di kelas bikin-bikin pagi-pagi bersama saya Kiki. Dadah. Dadah Mbak Una. Cepat sehat lagi ya Mbak Una.